Ya, pemerintah kembali menghidupkan wacana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang dengan menghapus 3 angka 0. Namun sebelum melangkah lebih jauh, pertanyaannya apa sebenarnya untungnya bagi Indonesia dan seberapa besar resiko yang mengintai di balik kebijakan ini? Mari kita membahasnya bersama dalam Rupiah Disederhanakan. Apa alasannya? Ya, seperti yang kita tahu, Kementerian Keuangan saat ini sedang merampungkan rancangan Undang-Undang Redenominasi atau Penyederhanaan Nilai Rupiah melalui PMK nomor 70 tahun 2025. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menargetkan nih penyelesaian kerangkanya ini pada 2026 dengan implementasi penuh itu pada tahun 2027 atau 2 tahun lagi gitu ya. Apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, sederhananya redenominasi ini adalah penyederhanaan penulisan nominal uang tanpa mengubah nilainya. Misalnya nih 1.000. Nah, ini menjadi Rp1 gitu ya. Namun nilai tukarnya terhadap barang atau jasa ini tetap sama. Nah, sebenarnya konsep ini tuh sudah dirancang sejak tahun 2010 dan terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, transisi dengan dual price tag, dan phasing out saat semua transaksi sudah menggunakan rupiah baru. Dan menurut pemerintah sebenarnya ada 4 alasan utama redenominasi penting dilakukan. Yang pertama, ini adalah efisiensi dan juga daya saing ekonomi nasional. Yang kedua, ini menjaga kestabilan nilai rupiah dan juga daya beli masyarakat. Yang ketiga, ini untuk meningkatkan kredibilitas rupiah di mata internasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, ini untuk mempermudah administrasi dan juga transaksi keuangan. Jadi secara praktisnya redenominasi ini akan menyederhanakan transaksi dan pembukuan akuntansi, mengurangi resiko human error, serta meningkatkan efisiensi teknologi perbankan. Bahkan Bank Indonesia menilai penghapusan 3 akan mempercepat proses transaksi digital dan menggunakan sistem pembayaran. Namun, redenominasi bukan tanpa resiko loh ya. Jadi ekonom senior Raden Pardede ini mengingatkan manfaatnya lebih bersifat psikologis bukan fundamental. Redenominasi tidak otomatis menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar karena kurs ini tetap dipengaruhi oleh faktor makro seperti inflasi, neraca pembayaran, dan juga arus modal. Negara seperti Korea Selatan dan Jepang ini tidak melakukannya karena menganggap penyederhanaan nominal tidak sepenting penguatan ekonomi nyata. Karena itu redenominasi di Indonesia ini perlu dilakukan secara hati-hati, terutama saat kondisi ekonomi stabil dan tanpa gejolak politik. Jadi keuntungannya ada pada efisiensi dan juga citra rupiah yang lebih kuat. Tapi resikonya juga ada ya pada persepsi publik dan biaya sosial transisi yang harus dikelola agar nggak memicu kegaduhan ekonomi. Selanjutnya, meski stabil dan juga terkendali, sebenarnya rupiah itu masih termasuk dalam kelompok mata uang dengan nominal besar di dunia. Dengan nilai tukar sekitar mungkin 16.600-an ya per dolar AS, pecahan uang tertinggi di Indonesia itu ya kita tahu lah ya ada Rp100.000, sementara koin terbesar ini ada di Rp1.000. Dan kondisi ini menunjukkan nominal rupiah ini masih relatif tinggi untuk setiap transaksi. Nah, tapi sebenarnya negara mana aja sih yang punya nominal banyak kayak kita? Nah, ini tuh sebenarnya ada beberapa negara ya. Yang pertama, ini ada di Vietnam yang situasinya sebenarnya serupa. Jadi Vietnamese dong ini memiliki pecahan hingga 500.000 dong dengan kurs sekitar 26.280 dong per dolar AS, sehingga nilai transaksi harian ini bisa mencapai jutaan dong hanya untuk kebutuhan pokok. Selanjutnya ada juga di Iran. Nilai mata uangnya ini semakin tinggi akibat inflasi yang berkepanjangan. 1 dolar AS ini setara dengan 42.000 rial. Dan parlemen ini baru saja menyetujui redenominasi besar-besaran dengan menghapus 4 angka 0. Selanjutnya ada juga Laos. Nah, Laos ini juga masuk ya dalam daftar klub nominal besar di dunia. Jadi 1 dolar AS ini kalau di Laos ini setara dengan sekitar 21.000 kip ya. Dengan uang kertas tertinggi ini ada di 100.000 kip. Selanjutnya ada juga India. Nah, rupiah ini masih digunakan dengan pecahan hingga 2.000 rupiah. Namun mata uangnya itu relatif lebih kuat nih, sekitar 88 rupiah per dolar. Sementara ada juga
Jepang. Pecahan tertinggi di Jepang ini ada 10.000 yen, di mana dengan kurs yen per dolar itu, satu dolarnya itu sekitar 153 yen per dolar. Namun nilai ekonomi yang kuat ini membuat yen ini tetap dipandang stabil. Selanjutnya ada juga Hungaria. Jadi Hungaria di Eropa juga masih mempertahankan pecahan besar dengan uang kertas hingga 20.000 forint, setara dengan sekitar 60 dolar AS. Nah, dari deretan ini Indonesia termasuk dalam negara dengan nominal tinggi namun nilai tukar yang relatif stabil, sebuah alasan tambahan mengapa redenominasi rupiah ini perlu dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya, jadi sejumlah negara memang sebenarnya pernah nih melakukan redenominasi dengan hasil yang berbeda-beda. Ada yang sukses menyederhanakan mata uang tanpa gejolak, namun gak sedikit juga yang gagal karena gak stabil secara ekonomi. Negara-negara yang sukses ini diantaranya adalah yang pertama Turki, Rumania, Polandia, dan juga Ukraina. Mungkin kita akan bahas tentang Turki dulu ya, yang mungkin menjadi contoh paling populer gitu. Jadi pada tahun 2005, Turki itu menghilangkan 6 angka 0 dari mata uang lira dan menggantinya dengan lira baru atau YTL. Konversinya adalah 1 YTL gitu ya, untuk 1 juta lira lama. Dan prosesnya dilakukan secara hati-hati dan juga bertahap tentunya selama dalam rentang 7 tahun gitu. Dan hasilnya inflasi di Turki ini tetap terjaga di sekitaran 8 hingga 9% dan nilai mata uang baru ini cepat gitu ya diterima oleh masyarakat di Turki. Nah, keberhasilannya kuncinya itu ada pada stabilitas makroekonomi dan juga komunikasi publik yang konsisten. Nah, negara lain seperti Rumania dan juga Polandia juga berhasil nih. Jadi Rumania memangkas 4 angka 0 pada 2005 saat ekonomi stabil dan menjadi salah satu fondasi menuju keanggotaan Uni Eropa. Sedangkan Polandia ini melakukannya pada tahun 1995 dan berhasil mengembalikan kepercayaan pasar pasca transisi dari sistem komunis. Namun tidak semua negara berhasil nih. Ada juga yang terjerumus ke kegagalan karena hiperinflasi dan kurangnya kepercayaan publik. Kita lihat negara mana saja. Yang pertama, ini ada Brazil. Nah, Brazil ini sudah 6 kali ya melakukan redenominasi sejak tahun 1986, namun gagal karena memang inflasinya sini sudah menembus angka 500% dan pemerintahnya itu nggak mampu mengendalikan harga. Selanjutnya ada juga Rusia yang gagal pada tahun 1998 karena publik ini menganggap redenominasi sebagai cara halus pemerintah untuk merampok nilai tabungan rakyat. Selanjutnya ada juga Korea Utara. Jadi Korea Utara ini sebenarnya lebih buruk lagi. Redenominasi pada tahun 2009 ini kacau karena stok uang baru yang terbatas sehingga warga ini nggak bisa buat menukar uang yang lama. Sedangkan ini ada juga Zimbabwe adalah contoh yang kalau bisa dibilang paling ekstrim gitu ya, dengan hiperinflasi ini mencapai 79 miliar persen dan 3 kali gagal redenominasi hingga akhirnya menggunakan mata uang asing. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Peru, di mana Peru juga pernah nih mengalami kegagalan serupa di era 1980 hingga 1990-an sebelum akhirnya ini berhasil stabil dengan sol baru. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini pelajarannya jelas ya, redenominasi ini hanya berhasil jika dilakukan saat ekonomi stabil, inflasi yang rendah, dan juga publik harus percaya nih pada pemerintah. Tanpa syarat-syarat tersebut, tentunya penyederhanaan angka hanya akan jadi angka di atas kertas, namun bukan perbaikan nyata bagi nilai uang. Oke, jadi pengalaman dari negara-negara tersebut gitu ya memberi pelajaran penting sebenarnya bahwa redenominasi bukan soal memangkas angka tapi soal kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Tanpa keduanya, kebijakan ini hanya akan jadi angka baru di atas kertas, bukan nilai nyata dalam perekonomian.